Itu begini, manusia itu kan ujung-ujungnya pengen bahagia, betul? Jadi kalau sekarang ditanya, tadi kan sudah luar biasa. Kita tahu bahwa manusia pengen bahagia, jadi kalau saya tanya apa kabar, jawabnya bahagia. Boleh ya? Oke? Selamat pagi. Lah kok bahagia itu loh ya? Selamat pagi, kalau apa kabar, itu bahagia ya. Nah ini pagi-pagi udah kena hipnosis ya. Oke, selamat pagi. Apa kabar? Oke, saya mau menyapa Bante atau sama Nera. Terima kasih sudah hadir di sini, mau mendengarkan saya, juga teman-teman yang hadir di sini. Dan ya, Bapak Ibu, barusan Bapak Ibu mungkin melihat saya agak tersandung di situ, betul ya? Dan ini kan Mindful Festival ya. Jadi kan memalukan sekali ya. Pembicara Mindful Festival kemudian jalan dan kemudian tersandung begitu. Seolah-olah tidak mindful ya. Terus kira-kira saya mau tanya, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Pura-pura? Sekarang bilang pura-pura. Atau mungkin, oh ya Pak, Bapak itu sebenarnya nggak pengen kesandung. Kemudian kalau ketika sekarang kesandung, jadi kemudian bikin topik seperti itu. Namanya pembicara kan pinter aja ngomong seperti itu. Tapi ya Bapak Ibu, ini menarik sekali bahwa sebelum acara ini atau beberapa menit sebelumnya, emang saya sudah merencanakan bahwa saya akan kesandung di situ. Wah, bohong itu Pak. Loh, nggak percaya Anda bisa lihat di story saya sekarang, di story Instagram. Tapi jangan lupa follow ya. Supaya pasti bisa ya. Anda lihat bahwa saya merencanakan hal tersebut. Tapi bukan itu sih. Tujuan saya adalah bahwa kita dalam hidup ini, kita itu sudah terpola sekali dengan pikiran-pikiran kita, kalau ini terjadi berarti ini terjadi artinya itu. Dan itulah kehidupan kita. Kita udah terprogram dengan hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita. Kita waktu kecil kita diprogram oleh sesuatu hal, drama Korea, diprogram oleh Hollywood, Bollywood dan sebagainya. Sehingga kalau sesuatu terjadi langsung kita terpicu dan kemudian berpikir ini pasti begitu, dan kita tidak melihat realitas itu sendiri. Ketika seseorang itu kita udah punya konsep komunis, konsep ateis, konsep seorang Buddhis, seorang Hindu atau apapun, kita tidak melihat realitas. Kita hanya melihat konsep yang ada di dalam diri kita yang tertanam seperti itu. So, mindful menurut saya adalah bagaimana kita menyadari pikiran-pikiran itu. Tapi hari ini saya diundang ke sini bukan untuk berbicara tentang mindful dan pikiran, tapi lebih mindful dan kesehatan. Nah, seperti yang sering saya ajarkan selama ini, bahwa saya itu adalah seorang yang berlatih nafas dan kemudian membagikan berbagai teknik nafas. Dan salah satu teknik nafas yang saya ajarkan namanya force mindfulness. Force mindfulness, jadi mindful yang dipaksakan. Well, saya akan cerita sedikit bagaimana sih ceritanya saya itu sampai ke nafas ini dan kemudian membuat atau mengajarkan satu teknik namanya force mindfulness itu sendiri. Jadi ceritanya Gobin kecil itu lahir dengan masalah besar. Jadi waktu ibu saya hamil, ibu saya itu pergi ke dokter syaraf, kemudian seringkali membenturkan kepala di tembok. Dan dokter syarafnya bilang ini nggak ada apa-apa, tapi kenapa seperti itu? Dan kemudian saya lahir, begitu saya lahir, tangisan saya itu keras sekali. Wah gitu. Dan sampai akhirnya orang-orang teman keluarga saya itu memanggil saya ongek karena suara tangisannya itu memecah kampung gitu ya. Semua orang mendengar itu dan semua orang yang melihat saya dia bilang, "Oh, ini anak sehat." Kenapa sehat? Karena suara tangisannya keras katanya gitu. Wah, ya saya seneng-seneng aja, tapi waktu itu kan saya kecil, saya nggak tahu. Kemudian saya tumbuh menjadi SD, SMP dan SMA. Waktu itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya adalah anak yang paling lemah di kelas. Paling lemah di kelas. Emosi saya itu emosinya berantakan sekali. Jadi kalau saya di dalam rumah itu seperti seorang monster. Kalau di luar jadi pemalu. Kalau seandainya ada ibu bapak yang curhat kepada saya, anakku nakal dan sebagainya. Itu tidak ada artinya dibandingkan waktu saya. Saya itu brutal sekali waktu saya kecil. Bahkan beberapa keluarga saya itu meramalkan saya akan berakhir hidup saya di penjara karena saking seperti monsternya. Dan saya nggak tahu kenapa saya kok seperti itu.
Nah, kemudian, eh, well, itu benar sekali. Ternyata sekarang saya sering ke penjara, bukan sebagai apa itu narapidana, tapi mengajar teknik-teknik self healing, trauma healing, dan juga nafas di penjara. Anda tahu bahwa di penjara itu paling banyak adalah napi yang berstatus karena penggunaan narkoba, Bapak Ibu. Dan narkoba ini paling banyak. Dan saya mengajarkan bagaimana caranya kita bernafas untuk menciptakan narkoba di dalam tubuh kita. Jadi otak kita ini pabrik narkoba. Tapi jangan ngomong, kalau ada polisi di sini saya bisa tangkap ya. Nah, apa yang terjadi? Yes, otak kita mampu untuk menciptakan kemampuan kanabinoid, endorfin, atau apapun yang dijual di pasaran itu bisa diciptakan di otak kita. Dan itu terbukti secara sains. Nah, apa yang terjadi? Saya kembali ke masa kecil saya. Saya selalu menjadi anak yang paling lemah di kelas. Jadi lari itu sama cewek kalah. Kemudian kalau Pak Andri Wongso kan luar biasa kemampuannya. Saya itu sama sekali anak yang paling emosinya kacau, lemah. Dan saya nggak mau sombong tapi saya selalu juara 1, 2, dan juara 3 dari belakang. Loh jangan ketawa, emang dari kecil saya punya kebijaksanaan itu. Biarkan teman-teman semua di depan, saya yang di belakang. Maka itu saya menulis, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun mampu mengalahkanmu, belajarlah merendah sampai tak seorang pun mampu merendahkanmu. Yes. Ya, karena dari kecil itu saya emang seperti itu. Saya punya kebijaksanaan seperti itu. Kalau soal sabar jangan ditanya, saya itu emang orang paling sabar di sekolah Bapak Ibu. Teman-teman itu nggak sabaran, jam 7 masuk ya, biasanya apa yang terjadi, jam 7 bel bunyi, setengah 7 udah di kelas. Nggak sabar teman-teman saya. Saya itu setengah 8 baru masuk. Namanya ujian, biasanya kan orang ujian dikasih 50 menit. Teman-teman gak sabaran, 30 menit udah dikumpulkan. Saya enggak Bapak Ibu, 50 menit masih begini, sampai ditarik sama gurunya. Ayo Kopin, ayo cepat gitu. Nah seperti itu. Nah karena saya adalah anak yang paling goblok, anak yang paling lemah, itu bisa saya buktikan dengan raport saya, dan anak yang paling emosinya kacau. Nah kemudian saya berpikir bahwa saya harus berubah. Lalu bagaimana saya berubah? Di umur 19 tahun, 30 sekian tahun lalu, saya berpikir bahwa harus berubah apa? Pola makan yang saya rubah. Saya kemudian menjadi vegetarian dan kemudian menjadi vegan. Dan kemudian setelah itu saya berpikir bahwa apakah ada perubahan? Ya sedikit. Tapi kemudian saya mencoba olahraga supaya menjadi lebih kuat gitu. Ternyata apa? Olahraga, setiap kali olahraga lemes, capek. Orang-orang itu kalau olahraga kuat gitu. Saya sementara kalau saya olahraga kok capek, kalau saya paksakan cedera. Berarti nggak bisa. Saya kemudian ikutlah pelatihan motivasi supaya semangat gitu. Sampai ke Anthony Robbins lah dan sebagainya, ikut seperti itu. Wah pokoknya bagaimana kita terus semangat. Terus saya berpikir, waduh gimana ini? Masa terus di-charge terus? Akhirnya saya berpikir mungkin hal-hal seperti duniawi itu nggak cocok untuk saya. Saya pindah ke yang namanya meditasi. Ikutlah retret 1 hari, 3 hari, 7 hari, 10 hari yang nggak bicara, atas sila dan sebagainya. Seperti itu. Itu udah bukan 1-2 kali, tapi belasan atau puluhan kali saya mengikuti retret seperti itu. Nah, setiap kali retret apa yang terjadi? Suruh meditasi. Duduk yang apa yang terjadi? Muncul mantan, muncul utang. Waduh, setengah mati. Sakit ini belakang sakit sekali. Aduh, gimana mau konsentrasi sakitnya seperti ini gitu. Nah, jadi saya berpikir apa sih dalam hidup ini kok saya rasanya udah nyoba semua, tapi kok nggak ada perubahan dalam hidup saya ini. Kok begitu lagi gitu lagi. Bisnis bangkrut. Duh, gimana ini? Nah, sampai suatu hari saya bangkrut habis total Bapak Ibu. Saya punya mobil cuma 1, saya jual. Uang itu saya mau bisnis lagi. Apa yang terjadi? Teman saya yang paling dekat pinjam. Dia bilang, "Gue pinjam 2 hari ya." Sekarang sudah 22 tahun belum dibalikin Bapak Ibu. Terus setelah 22 tahun nggak kembaliin, dia naik BMW, saya makan aja setengah mati. Gimana ini? Nah, akhirnya saya pindah ke Bali. Udahlah mau cuci piring, mau apa, pokoknya saya berangkat ke Bali. Baru Bali berapa lama, cari-cari kerjaan bom meledak. Dan saya setelah itu 4 bulan di rumah sakit. Hampir menjadi korban bom. Kalau bom itu meledak beberapa menit setelahnya, pasti saya adalah korban dari bom itu. Jadi malam itu saya mulai mengangkat jenazah, membantu dokter otopsi, dan sebagainya. Berbulan-bulan di sana. Dan disitulah saya kemudian dipilih 1 dari 20 orang, di mana
dipilih untuk belajar tentang self healing, trauma healing, stress management dan sebagainya. Nah, singkat cerita itu menjadi titik balik saya untuk belajar tentang diri saya. Nah, tapi emosi saya bagus, lebih bagus, tapi energi saya masih lemah. Kesehatan saya nggak bagus. Masih ya biasa sering sakit dan sebagainya. Sampai titik tertentu, apa yang terjadi? Di tahun 2006, itu saya bertemu dengan orang Rusia. Dan orang Rusia itu berkata begini, Gobin, kamu tuh ngajarin apa? Oh, saya ngajar Tai Chi, acupressure, polarity, EFT, bla bla bla, breathing exercise. Terus bilang, stop. What kind of breathing, Gobin? Deep breathing. Gini, saya praktekkan. Deep breathing. You know deep breathing is very dangerous. What? Saya bilang, guru yoga saya bilang suruh tarik nafas banyak-banyak. Namanya, saya kan belajar hipnoterapi. Katanya untuk merelakskan orang, lu tarik nafas banyak-banyak. Kamu bilang, dangerous gimana? Anda tahu, oksigen terlalu banyak itu bahaya. Kamu perlu karbon dioksida. Gila, karbon dioksida itu kan racun. Kenapa harus digunakan dulu tubuh kita? Pokoknya apapun yang dikatakan, saya mengatakan itu tidak mungkin. Jadi saya mengabaikan apapun yang dikatakan. 2016 waktu itu saya ingin ke Jepang, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk pada saat itu saya mau belajar TRE, Tension and Trauma Releasing Exercise, sebuah teknik menurut saya teknik yang super, teknik di mana Anda tinggal terlentang dan tubuhnya bergetar dengan sendirinya untuk melepaskan ketegangan dan trauma. Ini nggak pakai mantra, nggak pakai jampi-jampi, nggak pakai percikan air, nggak pakai wuwu staff atau apapun. Pokoknya sama sekali nggak. Bahkan Anda bilang, Pak saya nggak percaya, saya skeptik 100%, nggak apa-apa. Saya nggak memerlukan kepala Anda, saya hanya memerlukan tubuh Anda dan Anda terlentang dan tubuhnya bergetar dengan sendirinya. Seperti itu. Dan ribuan orang dan 100% pasti bisa bergetar, semuanya. Nah, apa yang terjadi? Pada saat saya mau berangkat ketemu sama penemunya TRE itu. Tapi pada saat itu saya nggak pakai alas kaki. Sudah 4 tahun saya nggak menggunakan alas kaki. Sekarang udah 11 tahun tidak menggunakan alas kaki kemanapun saya pergi. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat itu saya mau berangkat tapi ragu-ragu bagaimana saya bisa bertahan di kondisi yang sangat di Jepang pada saat itu sudah salju. Dan disitulah kemudian saya belajar nafas. Dan ketika saya belajar nafas, 15 hari di Jepang di sana, di tengah salju, nyeker, pakai baju yang biasa seperti ini pun, saya mampu untuk bertahan di situ. Dan kemudian mandi 15 hari di sana, air dingin. Ya kalau salju kan airnya udah pasti minus gitu ya, juga dingin gitu. Ya mandi berendam juga air biasa gitu. Terus saya pulang ke Indonesia, saya berkata, gila ya, kok bisa seperti ini? Biasanya kita itu kagum dengan orang lain. Saya kagum dengan diri saya sendiri. Gobin yang setiap kali salaman tangannya dingin, Gobin yang lemah-lemah, seringkali masuk angin dan sebagainya. Kok bisa bertahan seperti ini? Hanya mengubah nafas. Itu kan aneh. Selama ini orang selalu berbicara tentang mengubah pola makan, mengubah mindset, mengubah pola gerak, olahraga dan sebagainya. Tapi nggak ada yang berbicara soal nafas. Why? Sementara ketika saya mengubah nafas itu, kok bisa mempunyai kemampuan-kemampuan super itu. Kemana semua gitu. Nah disitulah kemudian saya menggali tentang nafas. Dan ternyata nafas ini bukan hanya untuk kesehatan. Jadi boleh dibilang seperti ini Bapak Ibu. Bahwa di dunia ini kita punya 2 fondasi dalam hidup ini. Fondasi itu adalah namanya tubuh dan pikiran. Oke, lahir dan batin. Fisik dan emosi. Tubuh dan mental, apapun. Sesuatu yang terlihat dan sesuatu yang tidak terlihat. Di antara sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat ini, ada sebuah jembatan. Dan jembatan itu adalah nafas. Sehingga ketika kita mampu mengendalikan nafas kita akan memperbaiki kedua pilar dalam kehidupan kita. Yaitu fisik dan emosi. Bapak Ibu, saya mau tanya. Kita itu di Indonesia, kita itu sering sekali mendengar kata-kata indah, kata-kata spiritual, kata-kata yang bagus banget dari pejabat, pendeta, orang tua, guru dan sebagainya. Kata-kata itu ikhlas, berserah, pasrah, menerima, sabar dan sebagainya. Pertanyaannya, ketika Anda mengalami hal tersebut, Anda diminta ikhlaskan atau menerima atau berpasrah dan sebagainya. Bagaimana caranya?
Bagaimana caranya ikhlas, pasrah, dan menerima itu sendiri? Atau sabar itu apa sih? Itu semua kata-kata abstrak yang di kepala kita itu susah diterima. Oke? Selama ini kalau orang bilang sabar nak, sabar nak, berarti perasaan ini diapain? Ditekan. Ya kan? Pak, tapi ikhlas itu susahnya setengah mati, Pak. Tadi kan ada yang bicara. Saya mau tanya Bapak Ibu. Saya mau tanya, ini ada benda. Saya lepas. Saya ambil. Saya lepas. Saya ambil. Lebih gampang mana? Melepas atau mengambil? Melepas lebih gampang, betul? Tapi kenapa kok ikhlas melepas itu susah? Karena apa? Satu, karena kita nggak pernah praktek. Kalau ilmu kesuksesan kita itu udah S3. Mencapai, menggapai, meraih itu udah S3. Kita semua punya kemampuan itu. Karena dari kecil, nak kamu harus juara 1, nak kamu harus begini, nak kamu harus ranking. Semuanya kita udah tahu. Kalau perusahaan Anda bilang, target tahun depan 20%, Anda tahu step-stepnya. Tapi ketika Bitcoin jatuh, ketika duit Anda diambil, ketika ada kemalangan, kesusahan, kedukaan, teman kita curhat. Ya udah, ikhlasin aja. Namanya rezeki mah nggak kemana. Nanti kan dibalas sama Tuhan. Ya kalau dibalas, kalau cuma di-read aja nggak dibalas gimana? Nah jadi akhirnya saya bertanya-tanya, apa ini yang salah? Masalahnya satu, bahwa kita tidak pernah berpraktek. Anda nggak bisa baca kitab suci dan menjadi sabar. Anda harus berpraktek kesabaran untuk menjadi sabar. Lah terus saya bertanya, apa yang harus dilakukan untuk sabar itu? Karena ketika kita stres Bapak Ibu, otak kita berdenyut cepat sekali. Cepat. Kita nggak bisa bilang sama otak, hai otak tenang dong, tenang, nggak bisa. Otak kita dikendalikan sistem syaraf yang bekerja secara otomatis. Otak untungnya terhubung dengan jantung. Maka ketika kita stres, jantung kita juga berdenyut cepat. Kita bisa bilang sama jantung tenang, nggak bisa. Karena lagi-lagi sistem syarafnya otonom. Tapi untungnya jantung terhubung dengan nafas. Sehingga ketika kita mengatur nafas kita, maka otomatis jantung kita akan melambat. Maka otomatis kepala kita akan menjadi lebih tenang. Nggak ada di dunia ini, tidak ada orang yang bisa marah-marah dengan nafas lambat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. When you own your breath, nobody can steal your peace. Ketika kita bisa mengendalikan nafas kita, maka tidak ada satu orang pun di dunia yang mampu mencuri kedamaian di dalam diri kita. Itu pilar nafas dan emosi, kesehatan mental kita. Ini ya, otak kita di sini, ketika kita stres, yang bekerja otak yang bagian bawah. Kita disebut homo sapiens, makhluk yang berpikir, makhluk yang bijak. Kenapa kita disebut itu? Karena kita menggunakan neokortex, otak yang berpikir, otak rasional, otak berpikir masa depan, welas asih, cinta kasih. Itu ada di sini. Oke. Nah, kapan kita menggunakan otak yang di atas, kapan kita menggunakan otak yang di bawah, semua tergantung satu hal, yaitu emosi. Ketika emosi kita rendah, rileks, santai, tenang, itu kita otomatis menggunakan otak ini. Tapi ketika kita marah, kesel, benci, dendam, kita menggunakan otak ini. Dan ingat bahwa bukan hanya marah, kesel, benci, dendam, senang itu juga stres. Cinta, jatuh cinta itu stres. Mana ada orang di dunia yang jatuh cinta rasional? Tidak ada. Kayak kucing rasa coklat, itulah jatuh cinta. Iya, dia lebih percaya pada pacar yang baru dikenalnya 2 bulan daripada orang tua yang sudah 20 tahun membesarkannya. Betul? Gak ada orang rasional jatuh cinta, gak ada. Ketika Anda senang dapat THR, baru saja, wah banyak nih, Anda belanja macam-macam, ya kan? Tidak rasional. Semua emosi yang tinggi, gak rasional, gunakan otak ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Susah banget ketika otak kita lagi senang atau sedih. Tenang dong, jangan sedih, gak bisa. Nah, tapi karena bagian otak yang ngurusin emosi, itu adalah bagian otak yang ngurusin nafas. Maka kita tidak bisa beresin emosi kita beresin nafas kita. Oke, so maka itu hubungan antara nafas dengan emosi itu dekat sekali. Ya. Nah, bagaimana dengan fisik? Yes. Ada sebuah kutipan. Dia bilang begini, kurang lebih. Anda boleh makan tontonan superfood. Anda boleh tuh makan herbalan dan sebagainya. Atau yoga berjam-jam, membersihkan usus dan sebagainya. Tapi kalau level oksigen di dalam tubuh Anda rendah, maka Anda akan mendapatkan
simptom yang sama, penderitaan yang sama, dan diobatin dengan cara yang sama. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan adalah tujuannya adalah meningkatkan oksigen di dalam tubuh kita. Nah, sebagian besar orang berpikir bahwa meningkatkan oksigen adalah dengan cara bernafas yang banyak. Tapi pada dasarnya itu tidak terjadi. Bahwa ketika Anda bernafas terlalu banyak, gitu, apa yang terjadi? Oksigen tidak bisa masuk ke dalam tubuh Anda. So, nafas yang lambat, nafas yang pelan, nafas yang sedikit, itulah yang akan meningkatkan level oksigen di dalam tubuh Anda. So, itu cocok banget dengan meditasi. Lao Tzu pernah mengatakan, a perfect man breathes as if he is not breathing. Orang-orang tercerahkan itu bernafas seperti dia tidak bernafas. Ketika kita duduk meditasi, nafas kita mulai diamatin, betul? Anapanasati kalau nggak salah ya. Pelan, semakin lambat, semakin lambat, semakin lambat. Dan ketika Anda khusyuk atau dalam sekali meditasinya, hening sekali, apa yang terjadi? Anda seperti tidak bernafas. Nggak ada orang meditasi duduk, itu orang stres Bapak Ibu. Ya. Saya teringat cerita Ajahn Brahm di salah satu bukunya. Suatu hari Ajahn Brahm bertapa di gua, mungkin sama umat-umatnya, dan kemudian ada seorang ibu-ibu lari keluar. Ada biku meninggal, ada biku meninggal. Loh kenapa? Ya ada biku meninggal lagi meditasi. Loh kenapa kamu kok mengatakan dia meninggal? Dia tidak bernafas. Yes. Less is more. Semakin dikit, maka oksigen akan semakin. Oke. Orang stres, nafasnya banyak. Kalau Anda ketemu orang yang kalau dia nggak lagi stres, ya lagi sakit. Itu aja. Orang yang tenang, nafasnya juga akan tenang. Relax. Seperti itu. Ya, jadi kalau ibu-ibu mau cari mantu, hitung aja nafasnya berapa 1 menit. Oh nafas 30 kali per menit, ganti aja ya. Modelnya seperti itu. Nah apa yang saya mau katakan bahwa nafas adalah jembatan antara tubuh dan pikiran. Oke, nah ketika pikiran kacau, Anda punya 2 pilar yang lain, yaitu tubuh dan yang satunya nafas. Tubuh berarti apa? Anda bergerak. Ketika Anda stres, Anda bergerak. Sebuah penelitian luar biasa di South Australian University mengatakan bahwa olahraga, bergerak itu mempunyai efektivitas 1,5 kali dibandingkan antidepresan. Oke, jadi bergerak itu adalah salah satu. Jadi kalau Anda stres jangan makan, tapi bergerak. Tapi kan nggak mungkin kita bisa bergerak terus. Maka apa yang terjadi? Anda lakukan nafas yang lebih lambat, nafas yang lebih sedikit. Nafas yang menggunakan diafragma. Dan dengan cara seperti itu, maka otomatis emosi kita akan lebih rileks dan energi kita akan meningkat. Energi meningkat yang bukan yang gitu, enggak. Tapi Anda lebih kalem, tenang, tapi energinya lebih bagus. Kalau Anda suka lari, kalau Anda suka olahraga, gunakan nafas hidung, itu akan meningkatkan kemampuan kita. Dan kenapa kok di meditasi diharapkan kita bernafas dengan hidung? Coba perhatikan, anak-anak yang pintar di sekolah, mulutnya tutup, matanya tajam. Anak-anak yang kurang pintar, ya kan? Napas pakai mulut. Kenapa? Karena hidung akan membuat emosi Anda lebih stabil daripada mulut. Coba perhatikan, semua hal yang menggunakan mulut, emosinya tinggi. Anda marah-marah, pakai mulut. Anda tertawa, emosi tinggi, mulut. Anda nangis, mulut. Orang bercinta, juga pakai mulut. So, semua emosi yang tinggi, itu menggunakan mulut. Ketika Anda pakai hidung, emosi Anda rendah. Bisa bayangkan ya, mulut dan hidung. Tapi yang lebih menarik lagi, hidung kita itu saya selalu menyebut sebagai the most underrated organ. Organ yang paling disepelekan. Anda berpikir bahwa hidung kita itu ini. Ini hanya 20% dari bagian hidung. 80% hidung kita itu ada di dalam. Dan hidung kita itu memfilter, bukan hanya memfilter yang diajarkan di sekolah, kita ada bulu-bulu dan sebagainya. Tapi dia juga memfilter, menghangatkan, kemudian melembabkan, itu menjadi makanan yang terbaik untuk paru-paru kita. Dan kemudian hidung kita juga punya yang namanya jaringan erektil yang bisa ereksi. Dan di mana jaringan itu bisa membuntukan satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk membuat sistem syaraf kita seimbang. Kapan yang dia naik ke atas, kita buntu ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Kalau kanan itu matahari, jadi dia apa itu namanya? Jadi semangat. Kalau kiri yang plong berarti dia kalem, parasimpatik. Kenapa Buddha tidur miring ke kanan? Ada yang tahu?
Yes, karena yang kiri supaya plong. Kalau kiri Anda plong, maka apa yang terjadi? Maka tubuh Anda menjadi lebih rileks karena parasimpatik terhubung dengan ini. Dan kemudian suhu tubuhnya menjadi dingin, lebih dingin. So itu yang dilakukan. Kenapa kok tidur miring ke kanan? Oke. Nah, kemudian hanya ketika Anda bernafas dengan hidung, maka 43% uap air Anda terhemat. Sehingga Anda menjadi lembab. Ya, banyak ibu-ibu datang ke saya itu cuma satu pingin tahu, Pak Gobin, saya itu cuma penasaran, kakinya pecah-pecah enggak? Jadi jauh-jauh ketemu saya pengen lihat kaki aja. Enggak, saya bilang. Masa sih? Loh Pak, saya itu enggak pakai sandal setiap hari di rumah juga pakai sandal kok kaki pecah-pecah. Saya bilang, Bu, saya itu enggak pakai, bukan hanya enggak pakai alas kaki, saya enggak pakai sampo, enggak pakai sabun, enggak pakai pasta udah 17 tahun, saya bilang gitu. Mungkin gara-gara itu, Bu. Jadinya saya itu nggak pecah-pecah gitu. Tapi yang lebih penting adalah ketika kita bernafas dengan hidung dan apalagi kita melambatkan, maka kulit kita menjadi lebih lembat. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, ketika kita bernafas dengan hidung, maka otak kita akan mengeluarkan satu zat namanya vasopresin. Dan vasopresin ini adalah zat untuk menahan air di dalam tubuh kita. Siapa yang kalau malam tidur, kemudian kebangun, kencing, tidur lagi, haus sininya, kemudian kencing lagi, minum air, tidur lagi 2 jam, kemudian bangun bisa 2-3 kali. Seperti itu, betul? Nah kalau Anda termasuk orang tersebut, seperti itu, pada dasarnya kenapa? Karena kita bernafas dengan mulut ketika tidur. Saya selalu menganjurkan Anda menggunakan plester. Tapi kalau seandainya Anda bisa menutup mulut sepanjang malam, boleh dipastikan hidung kita, energi kita akan bagus dan kita nggak kencing-kencing di malam hari. Oke. Gunakan plester tapi jangan pakai lakban, jangan pakai plester kabel, tapi pakai namanya micropore. Oke. Dan satu hal lagi, ketika begitu kita nutup mulut dan bernafas dengan hidung, intake oksigen di dalam tubuh kita naik sampai 20%. Ini angka yang luar biasa, gila Bapak Ibu. 20% itu angka yang sangat-sangat tinggi. Apalagi untuk otak kita. Otak kita ini beratnya 2-3 kilo tapi boros oksigen. Apalagi untuk anak-anak masa pertumbuhan. 50% dari konsumsi oksigen itu untuk otak. Saya itu sedih banget ketika ketemu begitu banyak ibu-ibu yang menghabiskan uang jutaan bahkan lebih untuk ngasih makan anaknya nutrisi-nutrisi itu. Tentu nggak salah, tapi nggak memperhatikan cara bernafas si anak itu sendiri. Oke? Ya, ini AA, DHA, ini ada kolin, ini ada apa, kasih susu, kasih sereal, kasih apa dan sebagainya. Bapak Ibu, semua itu sangat banyak gulanya. Jadi penting banget kita mengurangi gula. Anda tahu bahwa angka diabetes di Indonesia naik 7.000% pada anak 7.000%. Angka yang sangat luar biasa. Milo itu 40% isinya gula. Ovaltine itu 55%. Hilo itu 60% isinya gula. Nah kepikiran mereka jual coklat apa jual gula sebenarnya? Saya juga bertanya-tanya sih. Tapi saya mau mengatakan bahwa bukan salah orang tua memberikan yang terbaik. Tapi kita seringkali cuma baca vitamin dan sebagainya, tapi kita nggak baca gulanya. Terus saya mau tanya nih, saya tanya ya, tolong dijawab ya. Anak Anda, siapa yang sini sudah punya anak? Sudah punya anak? Yang belum punya anak? Yang sudah punya anak ngakunya belum? Siapa tahu ada. Nah, kalau Anda belum sudah punya anak, nih anak ini jam 7 pagi sudah harus sampai kelas sekolah. Ini setengah 7. Setengah 7 nih. Nah, kamu belum sarapan, Nak? Belum. Ini udah setengah 7. Apa yang Anda lakukan? Nak, nggak usah sarapan, bungkus saja. Naik sepeda, karena dia biasa naik sepeda. Ya, nanti makanlah jam 9, jam 10 waktu break gitu. Atau, Nak sekarang makan, terus mama antar naik motor. Itu B. Kira-kira A atau B? Siapa yang A? Siapa yang B? Siapa yang nggak mau angkat tangan dari tadi? Ya, sebagian besar akan bilang B. Kenapa B? Saya mau tanya, kenapa B? Karena sarapan penting. Kenapa? Kenapa penting? Energi penting dibutuhkan aktivitas, betul.
Anda siang hari lapar betul ya, habis itu makan, energinya nambah. Nambah apa ngantuk? Ini menarik sekali sih. Saya bukan anti sarapan, sama sekali enggak. Tapi begini, seringkali kita ngasih gula yang tinggi. Padahal ketika kita bangun Bapak Ibu, liver kita itu memproduksi apa yang disebut glukagon sama yang namanya kortisol. Dua zat ini meningkatkan gula di dalam tubuh. Langsung naik kok. Begitu aktivitas sedikit aja, itu gula naik kok. Seperti itu. Jadi saya nggak mengatakan bahwa Anda nggak boleh sarapan, tapi sarapan seringkali kita tinggi gula. Nah, penelitian mengatakan anak-anak yang bergerak dan tidak sarapan, itu konsentrasinya di kelas lebih baik daripada anak-anak yang sarapan dan tidak bergerak. So artinya apa? Bukan sarapan salah, tapi bergerak. Karena otak kita perlu dua hal, yaitu satu adalah glukosa, tapi glukosa bisa didapat dari apa ini namanya? Dari lemak kita. Rekor dunia 382 hari orang nggak makan. Tapi kalau kita nggak bernafas 3 menit, ada kerusakan dalam otak kita. Artinya apa? Artinya bahwa yes, makan perlu, tapi nafas juga sangat perlu. Anda bisa nggak makan berhari-hari, Anda nggak bisa minum berhari-hari masih oke. Tapi ketika kita nggak bernafas sedikit, itu. Dan yang menarik ketika saya berbicara nafas, banyak orang berkata, Pak Gobi nafas saja belajar. Saya mau mengatakan Bapak Ibu, bahwa hal yang pertama yang kita lakukan dalam hidup ini, pertama adalah nafas. Dan yang paling akhir kita lakukan itu nafas. Sepanjang hidup kita itu nafas Bapak. 25.000 kali sehari. Kita nggak selalu makan, kita nggak selalu tidur, kita nggak selalu melakukan hal-hal yang lain. Tapi bernafas itu selalu. Maka itu nafas menjadi objek meditasi yang terbaik. Nah, kita belajar fisika, kimia, matematika, kotangan, sinus, integral. Ada yang masih ingat nggak? Nggak ada. Yang menarik adalah kita belajar ribuan jam dan dibuang begitu saja. Tapi nafas yang kita gunakan sepanjang hari itu tidak digunakan. Menarik sekali kan? Kita tidak pernah belajar seperti itu. Tapi ketika saya belajar nafas, loh kok saya bisa bertahan di kondisi es? Setiap hari saya mandi air es. Dan itu bagaimana caranya? Ya nafas. Oke. Sekarang kita ngomong soal kesehatan lebih dalam lagi. Saya mau tanya satu hal. Bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kekebalan tubuh? Cara terbaik untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ayo. Berolahraga. Ada lagi. Bapak Ibu, saya ingatkan ya Bapak Ibu, kalau ditanya jawab. Saya ingatkan lagi bahwa ini bukan seminar kebatinan Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya jangan dibatin aja begitu ya. Tolong dijawab ya. Saya tahu ada pembicara yang bisa mendengar batin Bapak Ibu, tapi saya belum. Jadi kalau ditanya jawab, ini banyak trauma kelihatannya ya. Oke, kira-kira cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh apa? Kualitas tidur, bagus. Apalagi? Meditasi, good. Bahagia, oke. Hah? Minuman. Anda tahu, mungkin ini mensyokkan banyak orang, tapi cara terbaik untuk membuat kekebalan tubuh Anda naik adalah Anda harus membuat stres dalam tubuh Anda. Stres, yes. Stres adalah cara terbaik untuk membuat kekebalan tubuh itu naik. Anda mungkin tahu Wim Hof. Wim Hof itu adalah orang yang mendapatkan 26 rekor dunia yang pada saat itu disuntik sama E. coli. Suntik sama E. coli, dokternya ngecek. Loh kok nggak demam? Kok bisa seperti itu? Wow, bagaimana caranya? Nah ini konsep yang nggak banyak diceritakan, tapi sebenarnya kita semua sudah melakukan, tapi tanpa kita ketahui. Stres itu penting dan stres itu wajib, tapi dalam dosis yang tertentu. Namanya eustress. Anda perlu untuk menciptakan stres, untuk menciptakan kekebalan tubuh Anda. Apa aja? Saya setiap hari sauna, saya setiap hari mandi air es, saya setiap hari puasa. Saya setiap hari melakukan olah nafas. Itu adalah menciptakan stres. Oke? Nah, apa yang terjadi? Ketika Anda stres, maka kekebalan tubuh Anda akan meningkat. Tapi kalau terus-terusan stres, itu berbahaya.
Oke. Nah, contohnya begini, ini negara kesatuan Republik Indonesia nih. Wow ya. Oke. Ini negara yang paling aman di dunia. Gemaripa Lojinawi, aman sentosa makmur dan semuanya. Kalau semuanya aman gak ada ancaman, tentara dan polisi ngapain? Nganggur, perutnya gendut-gendut, duduk di santai, ngapain juga, betul? Ketika ada serangan masuk, baru gelagapan, gimana, stres. Tapi ketika Anda menciptakan stres, itu seperti ada ancaman. Apa yang terjadi? Si Polri, TNI atau apa itu jaga-jaga di Natuna lah, di Irian Jaya atau di mana, itu jaga-jaga. Jadi ketika ada serangan, dia lempar. Nah ketika Anda melakukan stres dalam tubuh Anda, kekebalan tubuh Anda lagi berada di ujung-ujung. Dan ketika virus itu masuk, langsung lewat. Kurang lebih seperti itu. Jadi cara dan salah satu menciptakan stres yang terbaik adalah nafas. Anda buat stres. Kenapa? Ketika Anda nafas tertentu, karbon dioksida itu turun sampai 50%, adrenalin naik sampai 360%. Dan itu menciptakan stres yang sangat tinggi. Dan ketika stres yang sangat tinggi, maka muncullah namanya kekebalan tubuh. Dan kalau itu dilakukan terus, maka tubuh kita akan membentuk satu perlindungan namanya brown fat. Lah brown fat inilah yang mampu kita untuk bertahan di kondisi dingin. Maka itu biku-biku yang ada di Nepal atau di Tibet atau di daerah-daerah itu mampu bertahan di kondisi dingin karena kemampuan itu. Dan salah satu yang diteliti oleh seorang profesor dari Harvard, itu sampai nggak percaya profesor dari Harvard itu. Nggak masuk akal karena dia mendengar cerita bahwa ada satu orang meditasi dan kemudian es itu mencair. Tapi itu kan zaman dulu orang nggak bisa selfie, nggak bisa video dan sebagainya. Tapi cerita itu berkembang. Dan sampai akhirnya seorang profesor itu datang pergi ke wihara itu. Apa yang terjadi? Dia cek, oke sekarang Anda meditasi di suasana yang sangat dingin. Ya. Dan apa yang terjadi? Dia taruh beberapa, ada di YouTube ada dokumenterinya, dia letakkan di beberapa tempat itu untuk mengecek suhunya. Dan dengan diam saja dan bermeditasi, mengatur nafas, ternyata apa yang terjadi? Suhunya meningkat dan kaget. Dan dia diletakkan handuk, dimasukkan ke dalam air es itu, kemudian ditempelkan di tubuhnya. Dalam beberapa waktu kemudian, mungkin sejam atau 2 jam saya nggak lupa tepatnya, handuk itu kering. Karena tubuhnya bisa menciptakan panas dan menyerap air itu. Wah itu sampai gila ini kok bisa seperti itu. Artinya bahwa Bapak Ibu, tubuh kita itu punya kemampuan yang luar biasa. Sama seperti handphone kita, itu smartphone bisa macam-macam. Tapi yang digunakan cuma foto sama WA aja, ya kan? Kita juga seperti itu gitu. Nah, disitulah kemudian saya tergerak untuk mempopulerkan nafas itu sendiri. Karena nafas adalah jembatan antara tubuh dan pikiran kita. Oke, so masih ada waktu berapa atau tanya jawab? Yes, kalau ada yang tanya jawab itu lebih bagus. Oke, karena dengan cara seperti itu saya termotivasi untuk memberikan dengan pandangan yang berbeda. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, Pak Gobin? Boleh, silakan. Ya, dipersilakan untuk yang mau bertanya. Wah, banyak sekali ya. Mungkin yang pertama yang di belakang ya. Oke. Panitia untuk panitia bisa dibantu, kakak ya, yang berkacamata ya. Boleh berdiri, perkenalan diri dan sebutkan pertanyaannya. Ya, selamat malam Pak Gobin, nama saya Nikita, saya dari Surabaya. Okay. Saya mau bertanya, karena tadi saya tertarik dengan kayak kita tuh manusia butuh stres, tapi kalau stres berlebihan itu juga kurang baik. Lalu kalau dari tubuh sendiri itu gimana cara taunya gitu, kayak tahu batasnya, oh ini stresnya udah mulai toksik nih. Gitu. Kalau ini stresnya udah baik, pasti bisa lebih kebal gitu. Ya. Terima kasih. Oke, ada cara banyak sekali sebenarnya, tapi cara yang paling sederhana yang kita bisa lakukan adalah kita mencoba menahan nafas. Dan berapa detik kita bisa menahan nafas. Oke, kalau kita ngomong soal nafas ya. Karena ketika kita stres, maka kita gak bisa nahan nafas lama-lama. Karena detak jantung kita cepat. Oke, setiap orang pasti patokannya beda. Betul? Nah kalau seandainya contoh, saya biasa bisa nahan nafas 1 menit, 1 menit setengah gitu. Kemudian suatu hari, saya pencet napas saya. Kok nggak bisa, saya cuma 40 detik kok berat banget. Berarti saya dalam kondisi sakit atau stres.
Setiap pagi sebelum saya olahraga, saya itu latihan nafas. Dan di situ ada nilainya. Kalau nilai itu rendah, berarti apa? Saya tahu olahraga saya nggak boleh keras. Berarti ini saya dalam kondisi nggak oke. Tapi kalau saya bisa bagus, oke, saya berarti bisa zona 4, zona 5 dan sebagainya. Seperti itu. Itu patokan saya. Sama seperti ketika saya berjalan di salju. Kemarin saya 1 bulan di Eropa. Winter kemarin 1 bulan ke Eropa. Jadi dalam tahun ini 2 bulan di sana. Dan pas waktu winter minus 10, saya nggak pakai alas kaki. Dan saya berjalan kaki berkilo-kilo di salju itu. Tapi sebelum itu saya latihan nafas. Saya lihat, oh kondisi saya bagus nih. Oke. Dan pada saat itu saya berani untuk berjalan berkilo-kilo tanpa alas kaki, seperti itu. Tapi ketika kalau seandainya saya jelek, maka nggak oke. Anda bisa dapat patokan itu. Oke, so patokan itu namanya BOLT, Body Oxygen Level Test. Anda bisa cari di YouTube dan sebagainya, Anda lakukan itu. Kalau Anda ikut pelatihan saya namanya Buteyko, itu namanya Easy Breath Hold. Nah disitulah patokan saya apakah saya lagi oke atau tidak secara fisik maupun emosi. Thank you. Oke, semoga terjawab ya Kak pertanyaannya. Selanjutnya kita akan buka lagi sesi Q&A. Wah ini banyak sekali ya, mungkin disuruh turun dulu boleh ya Kak William ya? Boleh ya. Turun dulu semuanya. 1, 2, 3. Wah, yang paling sampai berdiri sampai berdiri. Oke, kita kasih kesempatan ya. Boleh. Silakan teman-teman panitia ya. Kakak sebelah kiri bisa diberikan mic. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Robertus dari Surabaya. Saya ingin bertanya, di mana badan kita ini kan terdiri dari mind, body, and soul yang sangat kompleks. Dan itu juga dipengaruhi baik dari faktor luar ataupun dari faktor dalam, intern atau ekstern. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi sebagai seorang gobin bisa tetap life balance-nya terkontrol setiap saat. Padahal kan ada banyak pemicu dari luar dan pen-trigger. Kalau kita happy, kita menjadi malas. Kalau kita stres, kita tidak bisa berpikir. Dan supaya kita bisa fokus pada suatu tujuan, kita harus tenang dan dalam kondisi yang stabil, baik secara mind, body, and soul. Nah yang saya tanyakan, bagaimana gobin menyikapi dan bagaimana setiap saat bisa meng-switch butuh ini, butuh itu, jadi bisa tetap fokusnya bisa 100%. Ya, terima kasih. Oke. Pertanyaan bagus sekali. Dan begini, selalu ingat ini, ketika kita lemah, atau ketika kita rendah, kalau kita rendah, masalah tinggi. Ketika kita tinggi, masalah jadi kecil. Oke? Nah, banyak orang dalam hidup ini ingin membereskan atau menghilangkan masalah. Oke? Itu banyak. Kita seringkali berdoa mungkin ya, ada yang berdoa ya Tuhan hilangkan semua masalahku gitu ya, seperti itu ya, dan sebagainya. Saya mengatakan jangan. Orang-orang tercerahkan, orang-orang hebat itu hadir dalam kondisi atau boleh dibilang orang-orang hebat itu dituntun bukan oleh sukacita, tapi duka cita. Oke, masalah itu dalam bahasa Inggris pro and balance. Pro artinya maju, balance itu menggerakkan untuk maju. So, kalau kita ingin mampu untuk balance atau whatever it is, kemampuan kita harus dinaikkan. Hidup ini seperti sekolah, hidup ini seperti apa? Di sekolah setiap hari ada PR, betul? Di setiap berapa bulan ada namanya ujian, betul? Kalau kita malah dalam hidup juga gitu, ada masalah kecil. Dalam berapa tahun, berapa bulan ada masalah besar. Kalau kita malas mengerjakan PR, ujiannya lebih gampang apa lebih susah? Lebih susah. Kalau kita dalam kehidupan kita malas menghadapi masalah-masalah kecil, masalah besar pasti susah, betul? Nah, setiap kali ada masalah, penting banget kita perlu untuk menghadapinya. Tapi ingat, yang dihadapin bukan orang lain, situasi. Tapi emosi atau sesuatu yang dalam diri kita. Saya selalu percaya bahwa manusia tidak pernah bermasalah dengan apapun dan siapapun di luar dirinya. Kita bermasalah dengan ketakutan kita, keserakan kita, kemarahan kita, ego kita, dan semua yang ada di dalam diri kita. Maka itu ketika kita punya masalah, tolong jangan cari jalan keluar. Karena masalah di dalam, cari jalan ke dalam. Oke, so bagaimana caranya? Ya, tingkatkan kemampuan kita. Bagaimana tingkatkan kemampuan kita? Pakai olah rasa,
olah napas, olahraga, olah pikir, olah itu meningkatkan kemampuan kita. Karena hidup kita itu pasti terkena entropi. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, otot itu mengecil. Kalau kita nggak belajar, otak kita juga menyusut. Ya kan? Begitu pula semua hal di dunia ini, entropi, pasti mengalami penurunan-penurunan. Kita harus menjaga agar penurunan tidak jadi. Kalau perlu bisa mengembangkan. So, olah setiap hari. Jadi apa yang harus saya lakukan? Setiap pagi saya menjadwalkan. Jadwalkan untuk olah nafas, olah pikir, olah rasa, olahraga dan sebagainya itu harus dijadwalkan. Diprioritaskan. Pak Gobin kan sibuk begini. Yes, emang saya sibuk. Saya setiap hari harus banyak hal yang harus dilakukan. Tapi jam olahraga ya sudah. Yang lain nanti tunggu dulu. Jam olah nafas ya sudah. Saya harus berlatih. Seperti itu. Jadi emang harus diprioritaskan si olah-olah itu agar kemampuan tinggi. Ketika kemampuan tinggi, masalah jadi rendah. Jadi tolong jangan berdoa sama ya Tuhan, hilangkan semua masalahku. Ntar Tuhannya bilang apa? Emang lu siapa? Ya kan? Lihatlah orang-orang hebat. Nelson Mandela perlu 27 tahun di penjara untuk jadi kemampuannya luar biasa seperti itu, memaafkan dan sebagainya. Nabi Muhammad dikencingin, diludahin, Yesus disalib, ya kan? Rama istrinya diculik 14 tahun. Mereka itu orang-orang yang dikasihi. Tapi apa yang terjadi? Mereka punya masalah seabrek. Lalu siapa nggak pengen punya masalah? Masalah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Masalah adalah sesuatu yang dimana membuat kita untuk bisa meningkat. Selama kita hadapin. Ingat yang dihadapin bukan orang lain, yang dihadapin adalah perasaan dulu, emosi itu sendiri. Di dalam dulu. So itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Gobin atas jawabannya. Nah, mungkin untuk sesi pertanyaan kami tutup. Kami mau bertanya kepada Pak Gobin nih, apakah kita bisa diberikan singkat tentang bagaimana cara mengelola nafas? Mungkin pada saat pulang dari venue ini, para hadirin sudah mengerti bagaimana cara mengelola nafas yang tepat dan bisa beliau praktekkan di rumahnya masing-masing. Oke, yang pertama, yang paling sederhana, kalau Anda lupa semua pelajaran hari ini, yaitu selalu bernafaslah dengan hidung. Mungkin orang tanya, Pak Gobin, kan semua orang bernafas dengan hidung. Anda tahu nggak bahwa penelitian mengatakan bahwa hampir 50% sekarang dari skala yang rendah sampai akut, orang itu bernafas dengan mulut. Dan ketika kita tidur, itu angkanya melonjak sampai 70%. Lupa, bernafas dengan hidung kan semua, enggak Bapak, banyak orang nggak sadar tentang hal tersebut. Lalu bagaimana caranya bernafas dengan hidung? Ini lagi, saya pernah diolok-olok teman saya, Bin, kamu kalau ngajar nafas orang pakai hidung, itu sama persis seperti orang ngajarin orang kalau berak harus di WC. Semua orang juga tahu, lu nggak usah ngajarin. Ya itulah menariknya kita. Kita menganggap nafas itu ya biasa saja dan berpikir bahwa ya seperti itu aja. Titiknya bukan ada di hidung, tapi di lidah Anda. Lidah Anda harus di posisi yang tepat. Oke. Yaitu apa? Di mana? Anda pertama kali Anda letakkan lidah Anda di langit-langit. Bukan ditekuk, nempel. Ya, kecuali Anda meditasi, Anda tekuk itu cerita lain. Tapi lidah harus nempel di atas. Oke, sekarang caranya adalah seperti Anda menelan. Nah, menelan. Nah, ketika menelan, lidah Anda nempel di atas, betul? Nah, apa untungnya, Pak? Kenapa harus nempel di atas? Yang pertama, keuntungannya, ketika nempel di atas lidah Anda tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin bisa bernafas dengan mulut dengan cara seperti itu. Mari kita praktekkan, lidah nempel di atas, buka mulut selebar-lebarnya, dan napas dari mulut. Gak mungkin bisa. Oke, jadi 100% Anda akan bernafas menggunakan hidung. Dan itu Anda mendapatkan keuntungan, saya sudah jelaskan keuntungannya. Yang kedua, ketika kita bernafas ketika kita meletakkan lidah di langit-langit, maka dia akan menekan tulang maksila yang di sini. Tulang maksila ini, apa yang terjadi? Ini tulang sangat penting Bapak untuk postur wajah kita, bahwa semakin usia kerapatan tulang berkurang, namanya otot itu juga berkurang. Maka itu semakin tua orang ini jatuh, hidungnya bengkok, dagunya mundur, mulai ngorok. Dan ketika Anda ngorok, namanya hipertensi, kolesterol, darah tinggi, diabetes dan sebagainya, ini muncul banyak. Karena 8 jam Anda kekurangan oksigen di dalam otak Anda. Oke. Dan orang ngorok ini
kelihatannya sepele, Pak saya udah makan bagus sampai tidurnya ngorok. Kemungkinan besar semakin tua kan semakin gampang orang ngorok. Karena itu. Jadi Anda menekan ini. Dan yang menarik, penelitian mengatakan bahwa kalau Anda ngunyahnya bagus, ya, ini akan menghasilkan stem cell. Dan Anda meletakkan lidah di langit, ini masih bisa tumbuh. Dan kita sekarang punya masalah besar dalam mengunyah. Coba lihat kakek nenek kita. Ada nggak yang pakai behel? Ada. Semua anak muda sekarang pakai behel. Semua. Ini epidemi yang nggak pernah diceritakan. Anda tahu namanya kehidupan Bapak Ibu, evolusi itu ratusan ribuan tahun. Evolusi tercepat sepanjang sejarah kehidupan. Apa? Anak-anak kita tumbuh dengan gigi kurang dari 32. Kenapa? Nggak mengunyah. Kenapa? Rahangnya kecil. Gigi bungsunya harus dicabut. Nggak ada di dalam. Anda tahu bahwa dari 5.500 mamalia, hanya manusia, homo sapiens yang katanya makhluk yang luar biasa ini, giginya yang bertumpuk. Gigi numpuk-numpuk itu. Nggak ada di hewan lain. Memalukan sih kita. Kita adalah makhluk yang paling buruk dalam bernafas. Oke, kenapa? Karena kita nggak ngunyah. Kenapa kita nggak ngunyah? Ya karena semua makanan gampang dikunyah. Mie instan, bubur, roti, sosis, nyap-nyap-nyap, blop. Maka itu tambah gendut tapi ngunyahnya kurang. Ya. Jadi ketika Anda ngunyah, ini akan memperbaiki rahang. Giginya tumbuh kuat. Nah, jadi lidah di atas akan memperbaiki posisi itu. Dan yang ketiga, ketika Anda lidah nempel di atas, maka apa yang terjadi? Maka postur tubuh Anda akan menjadi lebih tegap. Kenapa? Karena kalau lidah di bawah, ini rongga yang di sini mengecil. Ketika ngecil, Anda ingin membesarkan, Anda nunduk ke bawah. Gini. Lama-lama akhirnya bungkuk. Lidah di atas, postur dan lidah itu sangat berhubungan. Oke? Yang keempat, mungkin Anda pernah mendengar legend Indonesia, Titik Puspa, Mbak Titik Puspa, sembuh dari kanker karena meditasi. Salah satu dengan meletakkan lidah langit-langit. Kenapa? Apa hubungannya? Kita percaya bahwa Bapak Ibu, kalau di China, lidah ini bukan hanya alat perasa, tapi dia fascia. Fascia itu apa? Connective tissue. Jadi jaringan yang terhubung dari seluruh bagian tubuh. Dan orang China percaya bahwa disitulah qi itu mengalir. Karena kita punya marah, kesel, benci, qi itu nempel di tubuh, trauma-trauma nempel di dalam diri kita dan ini terhambat. Dan ketika kita meletakkan lidah langit-langit, dia akan menstimulus si fascia ini untuk mengalirkan energi. Dan perubahan dari yin dan ke yang itu ada di lidah. Oke. Jadi meletakkan lidah di langit-langit itu mempunyai efek. Dan ini harus 24 jam Anda lakukan, kecuali Anda berbicara cerita lain. Tapi setiap kali Anda letakkan, biasakan lidah di langit-langit. Itu cara bernafas yang paling pertama, yaitu menggunakan hidung. Yang kedua adalah jangan sering-sering nafas banyak-banyak. Oke, nafas lebih sedikit. Less is more. 80%, 90%, Anda akan melihat tubuh Anda akan menjadi hangat. Tubuh Anda akan jadi rileks. Kemudian nafas lebih lambat. Jadi kalau lambat, bagaimana caranya? Harusnya manusia itu bernafas 12-14 kali per menit. Tapi apa yang terjadi sekarang 20, 25 itu 30 banyak sekali. Tapi Anda jangan ngitung sendiri ya. Anda ngitung pasangan Anda atau pasangan Anda ngitung Anda ketika Anda tidak sadar. Anda tahu bahwa kita nafas bisa 30 kali 20. Semakin cepat semakin stres. Jadi orang yang tenang nafasnya lambat. Dan yang keempat, nafaslah menggunakan diafragma. Artinya apa? Ketika tarik nafas, perutnya maju. Ketika lepas nafas, perutnya mundur. Pak, bagaimana? Saya biasanya kebalikan, Pak. Tarik nafas, perut ini dadanya besar. Lepas nafas, ini kecil. Nah, diafragma ini kelihatannya sepele, Bapak. Lupakan sama aja. Mau di sini kan sama-sama masuk paru-paru. Enggak begitu. Paru-paru kita itu lebih lebar di bawah daripada di atas. Darah lebih banyak di bawah daripada di atas. Alveoli lebih banyak di bawah dari atas. Jadi kalau 1 liter oksigen Anda letakkan di sini, sama 1 liter diletakkan di sini ditangkap 7 kali lipat. Diafragma kita itu seperti sabuk dan lebih besar di belakang. Jadi ketika Anda bernafas menggunakan diafragma, maka hati, ginjal, empedu, limpa itu dipijat. Yang paling banyak dipijat adalah belakang sini. Oke? Sehingga kalau Anda punya low back pain, saraf kejepit, skoliosis, saya sendiri naik 2 cm ketika saya melakukan nafas ini. Lidah letakkan di atas, nafas menggunakan diafragma itu sendiri.
Oke. Dan yang ketiga, Anda pasti tahu bahwa di Indonesia ini polusi gila-gilaan. Polusi itu bukan hanya lewat ini, air kita ada mikroplastiknya, kemudian makanan kita ada residunya, begitu banyak. Tapi tubuh kita punya kemampuan untuk melepaskan si residu itu. Namanya kelenjar getah bening. Biasanya di sini nih, di sini, dan paling banyak di sini, di bawah diafragma, di sekitar selangkangan situ. Dan Anda tahu kelenjar getah bening ini seperti itu adalah salah satu mekanisme untuk melepaskan si racun itu. Tapi kelenjar getah bening tidak mempunyai pompa. Tidak punya pompa. Jantung kan punya pompa darah. Kelenjar getah bening enggak. Terus bagaimana caranya dia melepaskan racun? Yaitu dengan bergerak. Semakin aktif bergerak, maka dia akan memompa untuk melepaskan racun. Tapi Anda tahu kan dari 70 negara di dunia, dari 70 negara di dunia yang disurvei, Anda tahu manusia Indonesia adalah nomor 1 manusia yang paling mager di dunia. Yaitu 3.300 langkah. Rata-rata manusia sekarang itu 5.000 langkah. Hong Kong nomor 1, 6.500 langkah. 6.800 langkah. Disusul Jepang, Singapura, dan sebagainya. Anda tahu angka harapan hidup di dunia nomor 1 sekarang Hong Kong. Baru Jepang, Singapura 83 tahun, Jepang 84 tahun, Indonesia 3.300 langkah. Hidup di Indonesia enak Bapak Ibu. Ada Gojek, ada GrabFood, ada GoSend apa. Semua tinggal diem aja betul. 50 meter ke depan gitu naik motor. Ngeng gitu. Gak mau jalan Bapak Ibu. Orang Indonesia paling males berjalan kaki Bapak Ibu. Lihat trotoar di Surabaya ini bagus-bagus. Yang jalan siapa? Gak ada. Ya kan? Nah terus apa hubungannya Pak? Begini. Karena kita kalau kita menggunakan diafragma ini menjadi pompa dari kelenjar getah bening. Maka itu para biku yang duduk, meditasi sampai lama. Ini nafas tenang, nafas hidung, dia akan mengaktifkan diafragma untuk menjadi pompa untuk kelenjar getah bening yang untuk melepaskan si racun-racun itu. Oke, jadi terus bagaimana Pak caranya menggunakan diafragma? Oke, mari kita praktek ya. Jadi caranya adalah sekarang juga Anda letakkan kedua tangan Anda di perut. Ya kayak berkaca pinggang gitu. Oke. Kemudian Anda condongkan tubuh Anda ke depan. Bukan nunduk, tapi condongkan sedikit ke depan. Oke. Nah kemudian Anda tarik nafas agak banyak. Dan kemudian lepaskan pelan-pelan. Oke. Beberapa kali Anda menarik nafas, maka apa yang terjadi? Perut Anda akan mengembang, betul? Ketika Anda tarik nafas dengan cara agak nunduk begitu, itu adalah cara switch untuk dari dada ke diafragma. Anda lakukan 7, 14, atau 20 kali terserah. Setelah Anda melakukan ini berapa kali, Anda kembali tegak. Oke, so itu adalah cara switch dari dada ke diafragma. Nah, dengan cara bernafas menggunakan hidung, bernafas yang lebih sedikit, bernafas yang menggunakan diafragma, dan lambat, maka terjadi harmonisasi di dalam tubuh Anda. Nah, pikiran Anda tenang dan energi Anda menjadi lebih baik. Saya rasa itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari Pak Gobin. Iya. Sebelum saya ya. akhirin, saya bisa ngasih satu permainan. Oh, boleh. Boleh ya? Iya. Oke, kalau tadi saya harusnya awalin dengan permainan, tapi permainannya kesandung tadi ya. Sekarang saya akan ngasih satu permainan. Oke, sekarang saya akan begini, kita akan bertepuk tangan satu kali setelah hitungan keempat. Setelah berapa? Hitungan keempat. Setelah hitungan keempat kita akan bertepuk tangan, bukan berkali-kali, tapi satu kali saja. Satu kali saja, oke? Siap? Oke, sekarang kedua tangan naik ke atas. Siap Bapak Ibu? Jelas? Oke, perhatikan saya, yang sudah tahu pura-pura nggak tahu ya. Oke, 1, 2, 3. Dan 4. Itu artinya Anda kurang mindfulness ya. Sebentar. Bapak Ibu, saya udah ngulangin berkali-kali. Hitungan keempat. Berkali-kali saya udah melakukan, betul? Tapi apa yang terjadi? Ketika saya berlakukan, Anda semuanya ikut. Ketika saya ngomong 4, malah nggak ada yang ikut. Artinya bahwa action is always speak louder than word. Oke? Tindakan walaupun kecil itu berbicara jauh lebih besar daripada kata-kata. Saya ingin cerita sedikit, ini cerita yang sudah lama saya nggak ceritakan. Tentang seorang yang sangat saya kagumi namanya Gandhi. Gandhi Bapak Ibu,
Suatu hari didatangi seorang ibu. Dia bilang, Gandhi, anakku lagi sakit. Tolong kamu nasehatin. Dia itu masalah, gak boleh makan garam sama dokternya. Tapi dia terus makan garam. Gimana dong? Gimana ini? Gandhi bilang, oke, minggu depan ajak anak kamu ke sini, nanti saya akan nasehatin. Kenapa nggak sekarang? Nggak bisa. Minggu depan anak itu lebih parah lagi penyakitnya. Gandhi, saya udah pusing ngurusin dia, suruh nggak boleh makan garam, tapi tetap makan garam, penyakitnya lebih parah. Gandhi datang, dia bilang, enak, sayangi tubuh kamu, kurangin makan garam, gini-gini. Alah sederhana, kata-katanya ya standar lah begitu. Pulang anak itu, berhenti makan garam. Ibunya bilang, mungkin sehari 2 hari kali. Loh, kok berhenti? Sebulan, 2 bulan kesehatannya baik. Penasaran lah si ibu ini. Datang ke Gandhi. Gandhi, kamu pakai mantra apa? Pakai jimat apa? Kok bisa? Kok bisa kamu itu ngomong terus tiba-tiba anakku, saya itu ngomongan seperti itu udah berkali-kali, ribuan kali mungkin ngomongnya sejenis itu, nasihat seperti itu. Terus kenapa kamu kok bisa ini? Dia bilang, ibu masih ingat gak pertama kali ibu datang ke saya? Iya. Terus saya bilang, ibu suruh kembali lagi minggu depan. Iya itu saya bingung, kenapa? Cuma nasehatin gitu ngapain mesti nunggu seminggu? Gak bisa Bu, saya tidak bisa menasehatin anak ibu untuk tidak makan garam selagi saya masih makan garam. Ketika ibu pulang, saya berhenti makan garam. Setelah itu saya baru bisa menasehatin anak ibu untuk tidak makan garam. So Bapak Ibu, Gandhi itu kecil Bapak Ibu, kurus, bukan motivator. Kata-katanya juga biasa. Ya kurus, kecil, bungkuk, botak lagi ya kan? Giniin jatuh pasti, ya kan? Gak ada kuat. Tapi ketika dia bicara, 600 juta rakyat India ikut sama dia. Why? Karena dia berbicara, walk the talk-nya itu. Karena energinya itu keluar, karena dia sudah melakukannya. Maka itu kemampuannya luar biasa. So, saya bisa berbicara seperti ini Bapak Ibu. Karena saya mengalami sendiri, kenapa setiap kali Robin bicara nafas? Karena saya mengalami bahwa nafas ini luar biasa banget. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan tools yang luar biasa untuk ketenangan dan sebagainya. Saya kepingin mengajak setiap orang untuk mendalami lebih nafas. Anda nggak perlu belajar pada saya, Anda bisa belajar dengan YouTube atau siapa dan sebagainya. Di meditasi sendiri, nafas adalah dasar kehidupan. Oke, sebentar. Saya ulangin lagi ya Bapak Ibu ya. Tadi katanya jelas-jelas, ternyata belas gitu ya. Nah saya ulangin lagi nih ya. Oke. Siap? Siap, oke. Ikutin perintah saya. Beda. Ya, beda. Ikutin perintah saya. Bapak-bapak perintah saya diikutin, ibu-ibu perintah saya diikutin. Semua yang hadir di sini perintah saya tolong diikutin. Bro, perintah saya diikutin. Sis, perintah saya diikutin ya. 7 kali saya udah ngulangin, oke? Semua tangannya seperti ini. Mindful ini. Ya, oke, tangan seperti ini. Oke, diputar. Oke, semuanya diputar pelan. Lebih cepat. Cepat, putar lebih cepat, cepat sekali, sangat cepat. Tolong diletakkan di dagu. Di dagu, weh. Ya ampun, kok pada di dahi semua. Mindful. Di dagu, weh. Udah semua ya? Udah semua ini. Karena pernah ada bapak-bapak, Pak di dagu Pak, bapaknya masih gini. Bapak itu pakai baju putih Pak, di dagu. Masih gini dia. Akhirnya saya samperin, Pak, Bapak, ya Bapak, di dagu. Masih gini dia. Akhirnya saya kesel kan, saya pegang tangannya. Pak, di dagu. Naik lagi dia. Loh, Bapak ngerti di dagu enggak? Dengan sinisnya dia bilang, iya dagu saya panjang sampai sini. Mau apa kamu? Wah, kalau gitu saya nyerah. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sudah hadir di sini. Dan seperti biasa, bila ada salah-salah kata, bila ada salah-salah ucap, itu pasti bukan saya yang salah mengatakan, pasti Bapak Ibu yang salah mendengar ya. Oke, thank you. Ya, terima kasih kepada Bapak Robin. Keren sekali ya materi yang dibawakan pada malam hari ini. Luar biasa ya Pak.